Shalom, salam bertemu kembali dengan kami di dalam kasih Kristus. Tentu saya ingin sampaikan salam iman yang kokoh di dalam Tuhan. Kita sebagai pengikut Kristus bukan berarti kita luput dari segala persoalan, pergumulan, tantangan. Tapi di sanalah kita akan melihat kekuatan kita, kemurnian iman kita. Di setiap ujian dan kita melangkah bersama dengan Tuhan. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 1 Samuel. Ini adalah sebuah kisah yang begitu sering kita dengar mulai dari sejak kita masih sekolah minggu hingga pemuda dan dewasa seperti sekarang ini. Tapi saya singkat saja hanya 2-3 ayat saja, yakni 1 Samuel 1 ayat 5 sampai ke 7. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana hanya satu bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya, supaya ia gusar, karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan. Penina menyakiti hati Hana, sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Dari nats ini kita bisa melihat sebuah gambaran hidup orang beriman kepada Tuhan. Bahwa orang beriman pun tidak luput dari kemungkinan dari batu-batu kecil, batu karang, atau yang disebut dengan pergumulan. Sebuah kisah yang sangat menarik. Di sana ada yang bernama Hana, istri daripada Elkana. Alkitab katakan Tuhan menutup kandungannya dan dia tidak memiliki anak. Akhirnya Elkana mengambil wanita lain atau dimadu, lebih singkatnya. Tetapi setelah memiliki anak dari madunya, makin tersayat-sayat hati dari Hana. Ditambah lagi Alkitab katakan tiap hari dia selalu disakiti oleh madunya. Inilah yang saya sebut bahwa orang beriman tidak luput dari persoalan. Hana adalah orang yang taat kepada Tuhan, tapi Tuhan izinkan dia tidak memiliki anak. Persoalan tidak cukup hanya tidak memiliki anak, tetapi dia juga sering disakiti istri kedua dari suaminya. Satu lagi, ketika dia, Alkitab katakan bertahun-tahun berdoa meminta kepada Tuhan. Hingga dalam satu pertemuan dengan Imam Eli pada saat itu dia dianggap seperti orang mabuk. Karena dia menangis, mungkin ingusnya sampai keluar dalam doa itu. Tetapi disitulah kita bisa melihat ketangguhan seorang wanita yang hebat dalam Alkitab. Dan ini bisa menjadi inspirasi bagi wanita-wanita beriman di seluruh Indonesia ini. Yang kedua, selain orang beriman tidak luput dari pergumulan, saya ingin sampaikan bahwa lewat kisah Hana ini, pergumulan tidak membuat Hana kecewa kepada Tuhan. Kesulitan pergumulan yang sangat sakit, menyakitkan itu tidak membuat dia kecewa. Tetapi justru Alkitab katakan, dia dari tahun ke tahun terus datang ke rumah Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Dari sini kita bisa melihat teladan apa yang bisa kita tiru, teladan iman apa yang bisa kita teladani dari kehidupan Hana ini. Yang pertama saya ingin katakan Bapak Ibu sekalian, bahwa Hana terus memohon kepada Tuhan. Hana terus berdoa dalam seruan hati yang paling dalam. Meminta, memohon kepada Tuhan. Dia, Alkitab katakan sampai terseduh-seduh dia meminta kepada Tuhan. Artinya hati yang hancur. Yang pertama saya ingin katakan, kalau kita ingin diberkati dan Tuhan jawab doa kita seperti Hana,
datanglah meminta, datanglah memohon dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Tetapi itu membutuhkan waktu. Alkitab katakan dari tahun ke tahun, bukan dari hari ke hari, bukan dari bulan ke bulan, tapi dari tahun ke tahun. Pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, sudah berapa lama engkau menggumuli sesuatu kepada Tuhan? Sudah berapa lama engkau menangis meminta sesuatu kepada Tuhan? Hari ini kita diteguhkan kembali. Tetap kokoh, tetap datang ke rumah Tuhan. Tetap meminta dan memohon dengan hati yang hancur kepada Tuhan. Dan tunggu Tuhan berperkara dalam hidupmu. Yang kedua, teladan yang bisa kita lihat dari kehidupan Hana ini. Dia mengikat janji dalam bentuk nasar kepada Tuhan. Itu dalam ayat 11 dari 1 Samuel pertama. Hana katakan, kalau engkau Tuhan memberikan anak kepadaku, maka aku akan mempersembahkannya ke rumah Tuhan. Luar biasa. Meminta sesuatu kepada Tuhan, mengikat janji, bernasar. Tapi saya ingin sampaikan dalam catatan kecil. Jangan pernah engkau mencoba bernasar kepada Tuhan, tetapi dalam hati kecilmu engkau tidak sanggup melaksanakannya. Karena itu lebih berbahaya. Tapi pencerahan hari ini, lewat kebenaran firman Tuhan 1 Samuel dari kisah hidup Hana, dia mengikat janji kepada Tuhan. Aku akan melakukan sesuatu yang besar kepada Tuhan dan mempersembahkan anakku kelak kepada Tuhan. Itu yang dia pegang. Soal terbukti atau tidak, Hana juga belum tahu pada zaman itu. Ketika dia bernasar dan mengikat janji kepada Tuhan, dia belum tahu apakah Tuhan kasih atau tidak. Tapi itu adalah sebuah keputusan yang hebat dari seorang wanita yang bernama Hana. Di dalam seruan hati yang paling dalam, dia datang terseduh-seduh dan dia mengikat janji kepada Tuhan. Yang pertama saya katakan dia memohon, itu M yang pertama. M yang kedua dia mengikat janji kepada Tuhan. Bernasar kepada Tuhan. Yang ketiga, dia menguasai diri dengan baik. Ini M yang ketiga. Ketika sebenarnya Hana, dalam urutan rumah tangga Hana lebih berhak dalam rumah itu. Karena dia istri pertama. Dia bisa mengusir Penina sama seperti peristiwa Sarah dan Hagar. Dia usir Hagar. Tetapi Hana tidak melakukan itu. Dia menguasai diri dengan baik. Yang kedua, ketika dia dianggap mabuk oleh Imam Eli, dia tidak marah, dia tidak tersinggung. Dia justru berlutut, Tuanku, aku bukan orang mabuk. Dia betul-betul wanita yang hebat. Dia menguasai diri. Menguasai diri. Kita bisa lebih tenang berpikir dan berdoa. Dan melangkah dalam kehidupan kita. Menguasai diri. Kita bisa lebih konsentrasi. Merancang, melaksanakan seluruh aktivitas hidup kita. Anda sebagai ibu rumah tangga, Anda sebagai seorang profesional, menguasai diri. Itu memungkinkan kita untuk bisa lebih baik berbuat sesuatu dalam kehidupan dan pekerjaan kita. Yang terakhir, apa yang bisa kita teladani dari Hana? Dia mempertahankan, ini M yang keempat. Dia mempertahankan dan menepati sikap imannya kepada Tuhan. Komitmen yang dia pernah buat kepada Tuhan bahwa aku akan memberikan anakku kelak ke rumah Tuhan. Setelah Hana punya anak, tetap diantar ke rumah Tuhan. Lahirlah yang bernama Samuel yang kelak menjadi imam yang sangat hebat dalam Alkitab. Ketika masih kecil, Hana membawanya ke rumah Tuhan. Itu bukti imannya tidak goyah. Setelah dia mendapatkan sesuatu yang dia dambakan, imannya tidak goyah. Tidak sedikit orang bisa melupakan Tuhan ketika dia sudah mendapatkan apa yang dia mau. Tapi hari ini Tuhan ingatkan, Tuhan teguhkan, dan Tuhan tegur kita. Jangan pernah melupakan siapa engkau di hadapan Tuhan. Jangan pernah melupakan ketika engkau datang kepada Tuhan tidak memiliki apa-apa.
Tetapi setelah engkau diberkati, tetap jangan melupakan Tuhan. Itulah yang dikerjakan oleh Hana. Dari kisah ini Bapak Ibu sekalian, Tuhan mengabulkan doa. Tuhan mengabulkan seruan hati daripada Hana. Itu bukan perkara mudah karena dari tahun ke tahun dia bergumul. Hana tidak pernah kecewa kepada Tuhan. Justru ada next level sebuah pemahaman iman yang dimiliki oleh Hana. Yang awalnya dia menangis karena tidak memiliki anak, karena mungkin status sosial. Tapi setelah dia berdoa bertahun-tahun ke rumah Tuhan berubah. Dia tidak lagi menangis karena dia ingin mendapatkan anak untuk status sosial. Tapi telah bergeser, naik. Dia ingin punya anak dan mempersembahkan ke rumah Tuhan. Itu dia. Yang kedua, di dalam doanya, dia tidak lagi mengeluh soal anak. Tetapi kita dapat melihatnya dari perubahan yang ada dalam diri Hana. Setelah berdoa kepada Tuhan, dia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Setelah dia terus menerus datang kepada Tuhan, sekalipun pada saat itu dia belum mendapatkan jawaban doa itu. Tetapi fokusnya telah berubah menjadi untuk Tuhan segalanya. Dan yang kedua, di dalam doa dan kedatangannya ke rumah Tuhan, wajah sudah berubah, tidak muram lagi. Hari ini, saya simpulkan, kita belajar dari Hana. Teruslah datang ke rumah Tuhan. Teruslah datang berdoa kepada Tuhan. Walau engkau belum mendapatkan hasil doamu atau jawaban doamu. Tetap beriman, tetap terus menerus, jangan pernah berhenti datang ke rumah Tuhan. Karena itu menjadi kekuatan bagi kita sama seperti Hana. Dan terbukti Hana diberkati dan dijawab Tuhan doanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan menjawab doa Anda. Haleluya. Amin. Yesus, engkaulah mata hatiku. Dunia tak dapat. Sahabat yang terkasih, Anda baru saja menyaksikan tayangan kami yang luar biasa. Kami berharap tayangan tersebut bisa menjadi berkat bagi Anda semuanya. Kami mengundang bagi Anda yang tergerak untuk bermitra dengan kami, silahkan Anda mengisi kolom komentar di bawah. Dan jika Anda tergerak hati untuk membagikan video-video kami, silahkan subscribe dan share semua tayangan video kami ke teman-teman dan kerabat Anda. Terima kasih, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan.